Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ila akhir ayat. Sadaqallah. Pemirsa dimanapun berada, ayat yang saya bacakan ini menerangkan bahwa sesungguhnya bilangan bulan di dalam Al-Quran adalah 12 bulan berputar dalam 1 tahun. Di dalamnya ada empat bulan yang dimuliakan Allah berkaitan penciptaan langit dan bumi, yaitu bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selain itu ada juga bulan lain yang dimuliakan Nabi, yaitu bulan Muharram tanggal 9 istilahnya At-Tasi'ah, tanggal 10 istilahnya Asyura. Kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat mempuasakan keduanya karena hal ini termasuk ibadah sunnah muakkadah. Nah, meskipun Nabi belum sempat menunaikan puasa 2 hari ini, beliau sudah wafat sebelum bulan Muharram. Pemirsa dimanapun berada, di dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada beberapa keistimewaan dalam melaksanakan puasa Muharram. Yang pertama yaitu sebagai penghapus dosa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang berbunyi Su'ila an syawmi Yaumin Asyura. Jadi Nabi pernah ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyata. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Keistimewaan yang kedua sesuai dengan pernyataan Rasulullah mengatakan bahwa afdhalus siyama ba'da ramadana syahrul-lahil muharram. Puasa yang paling utama adalah bulan Ramadan, adalah puasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Ya. Kemudian keistimewaan yang ketiga, dalil selanjutnya tentang keutamanya begini. Fihi yawmun taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akharin. Nah, artinya sesungguhnya pada bulan itu terdapat satu hari di mana ketika suatu kaum bertobat, Allah juga menerima tobat kaum yang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian masih ada keistimewaan lainnya bahwa berpuasa 2 hari di bulan Muharram berdasarkan pada sebuah hadis qauliyah Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan bahwa la in istu ila qabilin la sumanat tasi'ah. Jadi sesungguhnya jika aku masih hidup, andai kata Nabi aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya. Jadi yang berpuasa 2 hari tanggal 9 dan 10 itu namanya mengikuti hadis qauliyah Nabi. Artinya Rasulullah sudah menyatakan sunnahnya tetapi belum diamalkan. Kenapa? Karena beliau wafat sebelum Muharram. Jadi bagi saudara-saudara kita yang puasa hanya 1 hari tanggal 10 Muharram misalnya, itu tidak salah juga ya jika disebut sebagai puasa Asyura. Kemudian pemirsa dimanapun berada, keterangan ini didasarkan dari hadis yang menceritakan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, itu terjadi di hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hari apa ini? Ya, mereka menjawab, ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Rasulullah SAW yang mengatakan kalau begitu kaum muslimin pun lebih layak menghormati Musa.
daripada kaum Yahudi. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ini hadis riwayat Muslim. Sebenarnya begini, berpuasa pada hari Asyura hampir menjadi wajib, namun setelah puasa wajib di bulan Ramadan diturunkan, sehingga hukum melaksanakan puasa Asyura tetap menjadi ibadah sunnah. Pemirsa dimanapun berada, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa kisah-kisah renungan untuk kita semua tentang peristiwa tanggal 10 di bulan Muharram. Yang pertama, Nabi Yunus keluar dari perut ikan setelah ditelan selama 3 hari. Ini terjadi katanya menurut riwayat bahwa ini terjadi tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, ada seorang murid menceritakan mimpinya bahwa dia bermimpi melihat gurunya dimasukkan di surga. Kenapa? Karena diampunkan seluruh dosanya. Kita bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan guru mendengarkan cerita muridnya ini. Tapi ini murid, anak-anak masih polos, tidak bisa mengarang-arang, ya. Kemudian ada seorang peternak hewan kaget ketika melihat memberi makanan itu setiap ternaknya. Biasanya waktu-waktu makan semua ternaknya keluar berebutan. Ternyata hari itu tidak ada yang mau keluar dari kandangnya. Ya, ini renungan. Nah, kemudian ada seorang pemburu binatang, kerjanya masuk hutan, ya. Nah, ketika itu sehari menjelajah hutan, tetapi satu pun binatang tidak ada yang ditemukan, termasuk serangga-serangga yang kecil tidak ada yang ditemukan. Ya, pada hari itu, pada hari 10 Muharram. Kemudian selanjutnya ada seorang qadhi, ya, qadhi ini ulama yang kaya dari kota Arai. Orang itu menunda sedekah beberapa hari, tidak bersedekah, tetapi diamalkan kepada seorang non-Islam namanya Nasrani, ya. Lantaran kedermawanan orang kaya ini, tiba-tiba pendeta orang Nasrani ini langsung mengucapkan syahadat masuk Islam. Inilah artinya renungan yang sangat penting juga, ya, mendapat hidayah di 10 Muharram. Nah, ada orang juga bernama Atiyah bin Khalaf. Kenapa ini? Dia minta doa kepada Allah supaya segera dimatikan. Dia ingin segera mau mati. Kenapa? Karena, ya, dia bermimpi didatangi seorang bidadari menyatakan kepada dirinya bahwa sayalah istrimu nanti di akhirat. Luar biasa juga ini, ya. Akhirnya para pemirsa dimanapun berada, saya memohon maaf bahwa kisah ini saya kurang tahu siapa tentang perawinya, tentang matan hadis, ya. Intinya agar kita ikut melaksanakan perintah ibadah puasa 2 hari, apakah dilaksanakan tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Puasa ini merupakan sunnah yang muakkadah, artinya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jasa kelahiran kasiran, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.